Siang teman baca, kembali lagi di sesi Tanya Editor di sini dengan Hafid. Kali ini kita akan bahas tentang teknik referensi, ya, teknik referensi atau style atau format referensi dan sitasi. Kita sedang nggak membahas format MLA, Chicago, Turabian atau II, tapi kita sedang bahas referencing style atau citasi style atau gaya citasi atau format citasi yang bernama APA. Nah, oke. Jadi kenapa harus menggunakan APA? Di luar sana banyak teknik referensi, ya, teknik pereferensian. Ya, tadi yang pernah saya sebut ada Turabian, ada Chicago, ada MLA. Tapi yang paling mutakhir dan yang paling famous digunakan oleh teman-teman peneliti atau researcher itu adalah APA. Format APA. Apa APA itu? American Psychologist Association. Oke. Memang namanya adalah APA atau American Psychologist Association. Tapi teknik citasi ini atau teknik referensi ini digunakan di hampir jamak semua keilmuan, ya. Nggak hanya psikologi, termasuk sosiologi, sosial, ya, ilmu sosial, termasuk juga ilmu ekonomi itu juga menggunakan format APA ini. Oke. Apa pentingnya citasi atau referensi? Setidaknya saya udah summary dari beberapa tulisan, setidaknya ada 5, ya. Yang pertama, bagi seorang pelajar atau seorang pembelajar lebih tepatnya, ya, seorang peneliti, seorang akademisi, seorang pelajar, diharuskan itu harus menggunakan citasi atau referensi. Kenapa? Karena itu menunjukkan kredibilitas kita sebagai seorang peneliti. Kalau nggak menggunakan itu akan jadi masalah di kemudian hari, karena plagiarisme, ya, plagiasi itu jamak ditemukan dan itu pasti bisa menurunkan kadar kredibilitas seorang peneliti. Yang kedua, itu citasi atau referensi itu memudahkan atau membantu penelitian yang akan datang. Kok bisa? Ya, karena dia bisa memverifikasi hasil penelitian, bisa membantu memvalidasi penelitian yang lebih lanjut dengan tema penelitian yang sama. Jadi kita sebagai pembaca atau sebagai peneliti kan enak, ya, kalau tahu referensi yang digunakan apa aja, termasuk daftar pustakanya apa aja. Itu kalau kita ikuti itu, kita akan menemukan tema yang sama atau topik yang sama. Itu pentingnya referensi, pentingnya citasi. Ketiga, itu membantu pembaca, jelas, ya. Karena referensi itu pasti memudahkan pembaca untuk menemukan tema apa yang akan dibutuhkan atau jenis penelitian apa yang akan dibutuhkan. Keempat, referensi atau citasi itu mencegah ketidakkonsistenan pada tulisan, ya. Karena gini, referensi style atau style referensi atau gaya, ya, gaya referensi atau gaya citasi itu kan udah punya aturan tuh. Nah, kalau itu formatnya nggak sama, itu pasti membingungkan seorang pembaca. Dan terakhir, itu membantu peneliti agar dia fokus pada substansi pembahasan dari idenya, pembahasan penelitiannya, bukan hanya tidak hanya fokus di masalah format. Karena keseringan peneliti itu dia capek di format penulisan citasi atau referensi. Jadi itu beberapa hal yang penting bagi seorang peneliti, dan format APA ini itu memudahkan banget bagi kita seorang peneliti atau pembaca, penulis, ya, untuk menggunakan format untuk menuliskan referensi, ya. Itu format APA itu memudahkan sekali. Nah, kapan bisa digunakan format APA ini? Yang pertama itu jelas, laporan penelitian harus menggunakan referensi, ya. Kedua, review literatur itu harus menggunakan referensi atau citasi. Ketiga, studi kasus itu juga harus menggunakan referensi atau citasi. Keempat,
rencana pembelajaran ke depan bagi guru-guru atau bagi pengajar itu pasti punya namanya rencana pembelajaran. Itu menggunakan referensi juga, menggunakan citasi, dan itu harus menggunakan format yang sudah disediakan. Terakhir, PowerPoint pun itu harus menggunakan citasi atau referensi. Jadi setidaknya itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Untuk sesi penulisan, sesi teknis bagaimana menggunakan format APA itu di sesi selanjutnya. Oke, jadi nanti akan kita bahas juga bagaimana penulisan APA format dalam teks sebagai bibliografi, daftar pustaka, menggunakan buku, menggunakan jurnal, bagaimana, termasuk juga bagaimana menentukan format generator ya. Itu penting juga bagi peneliti. Sekian dulu, terima kasih teman baca, selamat siang.